Sofifi, rempah, dan masa depan Tidore. Di timur Indonesia, di antara laut yang membelah gugusan pulau-pulau Maluku Utara, berdiri sebuah daerah yang namanya tidak hanya dikenal dalam sejarah Nusantara, tetapi juga tercatat dalam sejarah dunia rempah-rempah. Daerah itu adalah kota Tidore Kepulauan. Bagi sebagian orang, Tidore hanyalah kota kecil kepulauan. Namun bagi sejarah, Tidore adalah simbol kejayaan maritim, pusat peradaban rempah, dan wilayah yang pernah diperhitungkan bangsa-bangsa besar dunia. Dari tanah inilah aroma pala dan cengkeh pernah menggerakkan kapal-kapal Portugis, Spanyol, hingga Belanda menembus samudera. Hari ini, pertanyaannya bukan lagi tentang kejayaan masa lalu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Tidore sekarang sedang bergerak menuju kemajuan atau justru berjalan lambat di tengah potensi yang sangat besar? Berdasarkan data BPS Kota Tidore Kepulauan tahun 2021 hingga tahun 2026, serta berbagai perkembangan kebijakan dan kondisi aktual daerah, jawabannya cukup menarik. Tidore ternyata bukan daerah yang stagnan, tetapi juga belum bisa disebut daerah yang benar-benar maju dan akseleratif. Tidore saat ini berada di fase transisi, sebuah daerah yang perlahan sedang tumbuh, tetapi belum sepenuhnya mampu melompat menjadi kekuatan ekonomi baru di Maluku Utara. Selama 5 tahun terakhir, ekonomi Tidore memang terus meningkat. Nilai PDRB atau total ukuran ekonomi daerah naik dari sekitar 3 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi lebih dari 4 triliun rupiah pada tahun 2025. Pendapatan per kapita masyarakat juga ikut meningkat. Sekilas, angka ini terlihat positif. Namun ketika kita melihat lebih dalam, pertumbuhan ekonomi Tidore ternyata masih berfluktuasi. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonominya hanya sekitar 1%. Tahun 2022 naik menjadi sekitar 3%. Kemudian pada tahun 2023 kembali melambat menjadi 2,48% pada tahun 2024. Pada tahun 2024 sempat melonjak tinggi hingga lebih dari 6%, tetapi kemudian turun lagi menjadi 2,3% pada tahun 2025. Ini menunjukkan satu hal penting, bahwa ekonomi Tidore Kepulauan belum memiliki mesin pertumbuhan yang stabil. Kenaikan ekonomi yang terjadi masih banyak dipengaruhi oleh belanja pemerintah dan pembangunan kawasan Sofifi, bukan karena ledakan industri produktif masyarakat. Artinya, uang memang berputar tetapi belum sepenuhnya lahir dari kekuatan ekonomi real masyarakat Tidore. Dan disinilah letak tantangan terbesar Tidore hari ini. Karena jika sebuah daerah terlalu bergantung pada konsumsi pemerintah, maka ekonomi daerah akan ikut melemah ketika belanja negara melambat seperti saat sekarang. Kita bisa melihat bahwa struktur ekonomi Tidore masih sangat bergantung pada sektor pemerintah, jasa, perdagangan kecil, pertanian tradisional, dan perikanan tangkap. Sementara sektor industri pengolahan masih sangat kecil. Padahal Tidore memiliki sumber daya luar biasa. Daerah ini memiliki pala, memiliki cengkeh, memiliki kelapa, dan memiliki hasil laut yang besar. Tetapi sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Inilah masalah klasik banyak daerah di Indonesia Timur. Kaya sumber daya tetapi belum kaya nilai tambah. Pala dan cengkeh Tidore sebenarnya bisa diolah menjadi minyak atsiri, kosmetik herbal, produk kesehatan, makanan olahan, hingga produk ekspor premium dunia. Tetapi hilirisasi itu belum berkembang maksimal. Akibatnya, ekonomi rakyat bergerak sangat lambat. Namun di sisi lain, Tidore memiliki perkembangan yang cukup baik dalam bidang pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM Tidore terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan membaik, kesehatan membaik, dan kualitas hidup masyarakat perlahan meningkat. Angka harapan hidup masyarakat juga meningkat dari 71,64 tahun di tahun 2021 menjadi 72,20 tahun di tahun 2024. Ini berarti layanan kesehatan dasar mulai lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan secara kualitas pembangunan manusia, Tidore termasuk salah satu daerah terbaik di Maluku Utara setelah kota Ternate. Ini adalah sinyal positif, karena pembangunan tidak hanya diukur dari gedung dan jalan, tetapi juga dari kualitas manusianya. Namun persoalannya,
peningkatan kualitas manusia itu belum sepenuhnya diikuti dengan perluasan lapangan kerja yang produktif. Tingkat pengangguran memang masih relatif rendah, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan kenaikan. Kemiskinan juga belum turun secara konsisten. Sempat turun 5,9% pada tahun 2022, tetapi kembali meningkat 6,56% pada tahun 2023 dan 2024. Artinya, pertumbuhan ekonomi Tidore belum sepenuhnya inklusif. Belum semua masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan secara merata. Dan disinilah kita mulai memahami mengapa Tidore lebih tepat disebut sebagai daerah melambat dengan potensi akselerasi. Karena potensi Tidore sebenarnya sangat besar. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi arah masa depan Tidore adalah Sofifi. Sofifi bukan sekedar kawasan biasa. Sofifi adalah ibu kota Provinsi Maluku Utara. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mendorong pembangunan Sofifi sebagai kawasan strategis. Jalan dibangun, listrik diperluas, perumahan tumbuh, aktivitas pemerintahan meningkat. Sofifi perlahan menjadi pusat administrasi baru Maluku Utara. Tetapi muncul pertanyaan penting, apakah Sofifi hanya akan menjadi kota birokrasi? Ataukah benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru? Karena sebuah ibu kota tidak cukup hanya dipenuhi kantor-kantor pemerintahan. Ia membutuhkan industri, perdagangan, investasi, pendidikan, pelabuhan, logistik, dan pusat ekonomi rakyat. Jika tidak, maka Sofifi hanya akan hidup pada jam kerja birokrasi, lalu sepi kembali ketika aktivitas pemerintahan berhenti. Tantangan lain juga muncul dari ketimpangan pembangunan. Wilayah Pulau Tidore dan kawasan Oba memiliki perkembangan yang berbeda. Ada kesenjangan infrastruktur, pelayanan, dan pertumbuhan ekonomi. Belum lagi tantangan geografis Tidore sebagai daerah kepulauan yang rentan terhadap tekanan ekologis, perubahan iklim, abrasi, dan bencana alam. Namun di balik semua tantangan itu, Tidore memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Maluku Utara. Tidore memiliki identitas sejarah, dan identitas sejarah itu bisa menjadi kekuatan ekonomi masa depan. Bayangkan, jika Tidore berhasil menggabungkan sejarah rempah, wisata budaya, ekonomi maritim, hilirisasi pala dan cengkeh, serta pengembangan Sofifi sebagai kota modern, maka Tidore bisa berubah menjadi pusat ekonomi rempah dan kota sejarah maritim terbesar di Indonesia Timur. Ini bukan sesuatu yang mustahil, karena dunia saat ini mulai kembali mencari produk alami, rempah premium, wisata sejarah, dan ekonomi berbasis budaya. Dan Tidore memiliki semua itu. Masalahnya tinggal satu, apakah potensi itu mampu diubah menjadi kekuatan ekonomi nyata? Karena sejarah saja tidak cukup, potensi saja tidak cukup. Daerah hanya akan maju jika mampu mengubah semua sumber daya itu menjadi nilai tambah. Maka ke depan ada 3 hal penting yang menurut banyak pengamat harus menjadi fokus pemerintahan Tidore Kepulauan. Pertama, Tidore harus bertransformasi dari kota administrasi menjadi kota produksi. Artinya, pemerintah tidak boleh hanya membangun kantor dan jalan, tetapi juga harus membangun industri rakyat, mulai dari pengolahan rempah, pengolahan hasil laut, pariwisata sejarah, UMKM ekspor, hingga ekonomi kreatif berbasis budaya Tidore. Kedua, Sofifi harus didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan hanya pusat pemerintahan. Sofifi harus berkembang menjadi pusat logistik, pusat pendidikan, kawasan perdagangan, dan simpul investasi Maluku Utara. Ketiga, hilirisasi rempah dan ekonomi maritim harus dipercepat, karena masa depan Tidore sebenarnya ada di laut dan rempah-rempahnya. Jika pala, cengkeh, dan hasil laut hanya dijual mentah, maka nilai ekonomi terbesar akan dinikmati di daerah lain. Tetapi jika Tidore mampu mengolahnya sendiri, maka lapangan kerja akan tumbuh, ekonomi rakyat meningkat, dan daerah akan lebih mandiri. Pada akhirnya, kisah Tidore hari ini adalah kisah tentang sebuah daerah yang sedang mencari bentuk masa depannya. Tidore bukan daerah miskin potensi, tetapi juga belum menjadi kekuatan ekonomi besar. Ia sedang berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi ada peluang besar dari Sofifi, rempah-rempah, perikanan, dan sejarah dunia yang dimilikinya. Di sisi lain ada ancaman perlambatan ekonomi, ketergantungan birokrasi, dan lemahnya industrialisasi.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Tidore punya potensi, karena jawabannya jelas iya. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah Tidore mampu mengubah potensi itu menjadi kemajuan yang nyata? Karena masa depan Tidore tidak ditentukan oleh sejarah kejayaannya di masa lalu, tetapi ditentukan oleh keberanian nuku-nuku Tidore hari ini untuk membangun masa depan ekonominya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.